mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebuah pujian berjudul Walau Gunung Tak Berpindah akan mengiringi waktu saat teduh saudara. Selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari beri salam kiri dan kanan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah pagi hari ini ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah ke atas kita semua dan terimalah kasih karunia, rahmat, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua siap datang di hadirat Tuhan pagi ini, amin. Sama-sama kita mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu
Kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan pada pagi ini Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Pagi ini kami mau bersama-sama Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersama-sama sentuh hati-Mu ya Bapa. Melalui setiap puji-pujian kami yang terbaik Tuhan buat Engkau. Kami gak mau Tuhan terbelenggu Tuhan pada pagi hari. Kami mau bebaskan roh kami ya Bapa. Untuk memuji Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang siap sama-sama kita katakan. Amin, puji nama Tuhan. Semua siap memuji Tuhan. Yang siap melambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab begitu besar kasih-Nya tercurah buat setiap kita, amin. Sama-sama kita katakan, begitu besar kasih Kau curahkan buat setiap hati. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib kuasa-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Aku di hadapan Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, katakan kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Semua yang bersuka cita tepuk tangan di atas kepala-Mu buat Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus
lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan perlindungan buat setiap kami. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatan, Kau anugerah buat kami Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Lambaikan tanganmu, katakan. Haleluya, Kau besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Berdasarkan tadi kita memuji cita buat Tuhan pagi ini, amin. Sama-sama katakan. Kau Tuhan perlindunganku, Engkau kekuatanku Tuhan, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu, janji-Mu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Katakan haleluya. Haleluya, sebab namamu besar. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Katakan janji. Janji-Mu nyata dalamku, Kami berserah kepadamu Tuhan. padamu. Haleluya, sebab namamu besar. Katakan Kau dahsyat. Dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, Katakan Kau besar. namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Oreo, oreo. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Hanya padamu Tuhan kami berseru. Kami berterima kasih Tuhan. Kau adalah penolong bagi setiap hari. Terima kasih. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tutur langkahku. Yesus, Kau perlindunganku.
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunungku, batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Oh, hanya padamu berseru bergerak. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Katakan Kau penyelamatku. penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu Engkau. sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian dan pengagungan kami merupakan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Inilah isi hati kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu bertakhta di atas kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya senantiasa firman-Mu adalah kompas dalam kehidupan kami.
Firman Tuhan adalah GPS ilahi yang menuntun setiap kehidupan kami, agar di dalam hidup ini kami tidak tersesat. Kami selalu ada di jalan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, berikan kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun kami seluruh jemaat Tuhan yang membuka hati. Berkaryalah Engkau buat kami. Firman Tuhan mendapat tempat istimewa buat kami, dan berikan kami hikmat untuk memahami, supaya kami bisa melakukan tepat seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Juga shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengikuti ibadah secara online. Pagi ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan untuk bersekutu, baik bersama dengan Tuhan maupun dengan saudara seiman, dan teristimewa kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu, atau lebih tepatnya ucapan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan pertengahan Agustus kemarin, atau tepatnya tanggal 14 Agustus, saya telah menyelesaikan pendidikan atau studi magister teologi saya di STT Abdiel. Nah, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Yang pertama-tama tentu saja saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai Guru Agung yang telah memberikan hikmat, memberikan kekuatan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi tepat waktu tanpa semester tambahan. Kemudian kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto TSM yang telah memberikan kesempatan, mendorong dan memotivasi saya hingga studi saya selesai. Dan yang berikutnya, saya berterima kasih juga kepada semua rekan-rekan pendeta di Giaku, kepada Bapak Pendeta Emeritus Lukas Sutrisno, kepada Bapak Pendeta Yonatan Kristiono, kepada Bapak Pendeta Heri Triatmoko, dan kepada Bapak Pendeta Elisa Samuel. Kebersamaan kita dalam pelayanan, diskusi dan perbincangan yang telah kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa disadari telah banyak menjadi inspirasi dan bahan bakar bagi saya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan juga kepada Bapak dan Ibu Majelis, baik majelis periode saat ini maupun majelis periode sebelumnya. Terima kasih atas dukungan finansial yang telah saya terima. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu semuanya. Dan yang terakhir dan yang paling utama, ucapan terima kasih saya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara seluruh sidang jemaat Giaku. Perlu saya sampaikan bahwa seluruh biaya pendidikan saya dibiayai oleh gereja kita, Giaku. Jadi sebagian dari kolekte dan persembahan Bapak Ibu semua adalah untuk membiayai pendidikan saya. Oleh sebab itu, selamanya saya telah berhutang kepada Bapak Ibu, Saudara, jemaat semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya. Doa saya kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat yang akan balas memberkati kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema besar kita di sepanjang bulan September ini adalah menyambut kedatangannya. Dari minggu pertama, minggu kedua, dan sekarang minggu ketiga, tema besarnya adalah menyambut kedatangannya. Dan khusus di dalam minggu yang ketiga ini, khotbah ini dalam minggu ketiga ini berbicara mengenai hidup di akhir zaman. Oleh sebab itu pagi hari ini, renungan pada pagi ini saya beri judul, siap sedia setiap saat menyambut kedatangan Kristus di tengah
kehidupan biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai, izinkan saya dengan menyampaikan sebuah fakta yang mungkin mengejutkan kita semua, atau paling tidak sebagian dari kita. Tanda akhir zaman yang paling berbahaya bagi kita, jemaat modern di abad ke-21. Tandanya bukanlah gempa bumi yang dahsyat, atau perang nuklir, atau munculnya antikristus di panggung dunia. Bukan. Tetapi tanda akhir zaman yang paling berbahaya dan paling efektif melumpuhkan iman kita adalah hari Senin pagi. Ya, hari Senin pagi. Atau lebih tepatnya rutinitas yang diwakilinya. Notifikasi medsos yang masuk tiada henti, daftar tugas, pekerjaan yang seolah tidak ada ujungnya, cicilan yang harus kita bayar, target pekerjaan yang harus dicapai, jadwal anak-anak yang harus diatur, kesibukan kita sehari-hari, kehidupan normal kita. Inilah medan pertempuran rohani yang paling sunyi dan paling mematikan. Mengapa? Karena musuh tidak perlu menghancurkan kita dengan krisis besar. Jika ia bisa menidurkan kita dengan kenyamanan dan kesibukan kecil. Musuh tidak perlu membuat, iblis tidak perlu membuat kita menyangkal Kristus secara terbuka. Jika ia bisa membuat kita mengabaikannya secara diam-diam setiap hari. Kita begitu sibuk dengan yang urgen, sehingga kita melupakan yang ultimate di dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini, kita akan membuka firman Tuhan, bukan untuk berspekulasi tentang kapan kiamat itu tiba, tentang kapan Yesus datang yang kedua kali. Tapi kita akan belajar dari Yesus sendiri, bagaimana mengubah cara pandang kita dari sekedar menunggu kedatangannya menjadi menyambut kedatangannya secara aktif di tengah hiruk pikuk kehidupan kita yang biasa itu. Tadi saya sudah katakan bahwa renungan pagi hari ini adalah siap sedia setiap saat menyambut kedatangan Kristus di tengah kehidupan biasa kita. Mari bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita. Kita membaca di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Matius 24, 36, 44 sudah ada di layar. Saudara bisa menyimaknya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Meskipun saya tidak menulis dari mana itu, tapi itu dari TB2. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Karena itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara, Yesus memulai pengajarannya dengan sebuah peringatan yang tajam. Menggunakan analogi yang dikenal oleh pendengarnya pada masa itu. Menggunakan analogi perumpamaan atau gambaran yang mereka kenal betul, yaitu zaman Nuh. Bagi orang Israel, bagi pendengarnya pada masa itu, tidak ada yang tidak tahu cerita zaman Nuh. Tidak ada yang tidak tahu tentang cerita air bah. Coba kita perhatikan
ayat ke-37 sampai 39. Dikatakan begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi sejarah akan berulang. Sebagaimana mereka pada zaman Nuh itu, pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Apa yang sedang dilakukan orang-orang pada zaman Nuh? Apakah mereka sedang melakukan pesta pora liar atau kejahatan yang luar biasa keji? Mungkin ya. Namun Yesus tidak menyebutkan hal itu. Yesus menyoroti aktivitas yang biasa, aktivitas yang normal, atau aktivitas yang paling manusiawi. Makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Merencanakan menu makan malam, menghadiri pesta pernikahan, membesarkan anak, membangun karir. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Justru disitulah letak bahayanya. Kejahatan terbesar pada zaman Nuh bukan sekedar pada aktivitas mereka. Mungkin saja mereka memang jahat secara moral, tetapi itu bukan itu yang disoroti oleh Tuhan Yesus, melainkan kelalaian mereka. Jadi dari sudut pandang Tuhan Yesus, kejahatan mereka yang terbesar adalah kelalaian mereka. Mereka tenggelam, mereka begitu tenggelam dalam the business of living, ya, urusan hidup. Sehingga mereka lupa pada the purpose of life, tujuan hidup. Mereka sibuk dengan urusan hidup, lupa pada tujuan hidup. Mereka begitu fokus pada agenda duniawi, sehingga mereka lupa, mereka tuli bahkan terhadap peringatan ilahi. Kalau kita baca kitab Kejadian dalam peristiwa Nuh, Nuh tidak sekali dua kali. Air bah itu datang, bukan datang tiba-tiba. Bukan datang tanpa peringatan. Nuh berkhotbah mengingatkan mereka atas penghukuman Allah kalau mereka tidak berbalik dari kehidupan mereka. Kalau mereka lalai. Kalau mereka sibuk dengan agenda dunia tetapi melupakan Tuhan. Air bah tidak tiba-tiba muncul, tapi dia sudah diberitakan. Bahkan Tuhan sudah memberikan peringatan kepada mereka melalui Nuh. Air bah itu tidak datang untuk menghukum mereka karena mereka makan dan menikah, bukan. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Air bah itu datang karena di tengah kesibukan mereka yang normal itu, mereka telah melupakan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan makan, minum, dan kawin mengawinkan. Tidak ada yang salah dengan urusan-urusan rutinitas kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah di dalam kehidupan keseharian kita yang normal itu, kita melupakan Tuhan. Sehingga bagi mereka, rutinitas telah menjadi berhala buat mereka. Mereka sibuk dengan urusan hidup, tapi lupa dengan tujuan hidup. Kehidupan sehari-hari mereka telah menjadi bius yang membuat mereka tertidur secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah kata firman Tuhan tadi, cermin buat kita. Pertanyaannya, apa makan dan minum, kawin dan mengawinkan versi kita hari ini? Mungkin tidak sama dengan di zaman Nuh. Mungkin bagi kita, versi kita hari ini, makan, minum, dan kawin mengawinkan, itu adalah misalnya mengejar promosi di kantor, tempat pekerjaan, membangun rumah impian, merencanakan liburan, scrolling medsos tanpa henti, mungkin menonton serial favorit sampai larut malam. Sekali lagi, semua itu tidak salah. Tetapi jika hal-hal itu membuat suara Tuhan semakin tidak terdengar dalam kehidupan kita,
Jika kesibukan itu membuat kita tidak lagi merindukan kedatangannya, maka normalitas kita telah menjadi bahaya terbesar bagi jiwa kita. Tidak ada yang salah kalau saudara menyisakan dan menyisihkan waktu untuk aktivitas normal, hobi saudara. Keseharian kita yang normal, memang itu hidup kita hari-hari. Tapi menjadi bahaya kalau normalitas kita itu membuat kita lupa akan Tuhan, bahkan tidak merindukan kedatangannya. Jadi normalitas telah menjadi bahaya terbesar di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah Bapak Ibu Saudara, musuh terbesar dari kesiapan kita bukanlah krisis besar, tapi kenyamanan kecil yang konstan. Yesus tidak mengatakan bahwa dunia akan berakhir saat semua orang menjadi jahat. Tetapi dia mengatakan bahwa dunia akan berakhir saat semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Persis seperti hari-hari biasa kita. Dan di tengah normalitas yang melenakan itu, Tuhan memberikan dua perintah yang sangat jelas bagi kita. Di tengah aktivitas kita yang normal itu, kalau kita baca ayat tadi, memperhatikan ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus memberikan kita dua perintah yang sangat jelas bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika bahayanya adalah kelalaian di tengah rutinitas, maka solusinya bukanlah berhenti dari rutinitas, melainkan mengubah cara kita menjalani rutinitas itu. Saya ulangi lagi. Jika bahayanya adalah kelalaian di tengah rutinitas, maka solusinya, jalan keluarnya bukan kita berhenti dari semua kegiatan kita yang rutin itu. Bukan. Melainkan mengubah cara kita menjalani rutinitas itu. Dan untuk hal itu, Tuhan Yesus memberikan kepada kita dua perintah sebagai penawarnya. Yang pertama, perintah berjaga-jaga. Kita dapat temukan di dalam ayat yang ke-42. Dia katakan begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa arti berjaga-jaga? Ini bukan berarti kita harus berhenti bekerja, menjual semua harta kita, dan duduk di atap rumah sambil menanti kedatangan Yesus. Tentu tidak begitu. Berjaga-jaga adalah sebuah sikap hati dan kondisi pikiran. Ini adalah tentang kewaspadaan rohani. Berjaga-jaga adalah sebuah sikap hati dan kondisi pikiran. Ini adalah tentang kewaspadaan rohani. Sama seperti seorang penjaga malam di sebuah pos keamanan. Dia tidak hanya diam saja, meskipun dia kelihatannya tidak beraktivitas, tapi dia pasti tidak diam saja. Pasti matanya awas, telinganya awas, waspada untuk memperhatikan dan mendengar semua aktivitas yang tidak normal di sekelilingnya. Kalau satpam atau petugas keamanan, dia biasanya tahu di komplek misalnya, menjaga sebuah komplek perumahan. Dia pasti hafal kendaraan-kendaraan apa saja warga di situ. Dia tentu tahu jam-jam berapa misalnya warga tertentu itu pulang dari kerja. Sehingga ketika ada aktivitas yang tidak biasanya, ketika ada kendaraan yang tidak pernah terlihat sebelumnya, pasti dia akan melakukan sebuah tindakan. Itu waspada. Berjaga-jaga adalah sikap hati dan kondisi pikiran kita. Ini tentang kewaspadaan rohani. Demikian pula berjaga-jaga secara rohani berarti kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa kita hidup di akhir zaman. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita hidup di akhir zaman. Berjaga-jaga secara rohani berarti kita menjalani hidup normal kita seperti biasa. Tapi dengan kesadaran
bahwa kita hidup di akhir zaman. Karena kita hidup di akhir zaman, maka ketika kita contoh melihat berita televisi misalnya, kita melihatnya bukan sebagai berita politik saja, tetapi sebagai bagian dari narasi besar Allah atas dunia ini. Karena kita hidup di akhir zaman, kita berinteraksi misalnya dengan rekan kerja kita, bukan sekedar sebagai kolega saja, tetapi sebagai jiwa yang perlu mengenal Kristus. Mungkin di kantor saudara ada teman-teman, rekan kerja yang belum percaya kepada Tuhan. Setiap hari kita bertemu dengannya, saudara bertemu dengannya. Karena kita hidup di akhir zaman, yang Yesus bisa datang kapan saja. Dan kita tahu bahwa ketika dia datang, teman-teman kita mungkin tujuannya lain dengan kita ketika mereka belum percaya kepada Kristus. Sehingga kita bisa melihat, memandang mereka bukan sebagai rekan kerja saja, tapi jiwa yang perlu kita kenalkan kepada Kristus. Karena kita hidup di akhir zaman, kita mendidik anak-anak kita bukan hanya untuk sukses di dunia saja, itu kewajiban kita. Tetapi siap menyambut raja, segala raja. Melihat dunia dengan lensa kekekalan. Karena kita hidup di akhir zaman. Aktivitas normal yang kita lakukan setiap hari, tetapi dalam kerangka, dalam lensa yang baru. Tidak kita berhenti atau bahkan mengurangi, bukan. Tetapi dalam paradigma yang baru. Sehingga kita mendidik anak-anak, bukan saja mereka sukses supaya jadi orang di kemudian hari. Kalau boleh lebih sukses dari kita, bukan saja itu. Tapi kita sadar membawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk menekankan urgensinya dari sikap berjaga-jaga ini, Yesus menggunakan analogi atau gambaran yang kuat di dalam ayat 43, yaitu pencuri di malam hari. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, pencuri itu kalau mau menyuri, kalau mau nyolong, itu tidak pernah mengirimkan jadwal kedatangannya. Tidak pernah dia WA duluan. Ya. Ia datang tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Justru karena ketidaktahuan waktu itulah, maka seorang tuan rumah yang bijak pasti akan selalu waspada setiap malam. Mengunci rumah dengan baik sebelum tidur atau meninggalkan rumah. Memastikan semua celah pintu jendela yang mungkin bisa dimasuki oleh pencuri ditutup dengan rapat. Bahkan pada rumah-rumah tertentu dipasang alarm khusus, ada CCTV, pasti akan melakukan pencegahan, waspada, memastikan bahwa rumahnya aman, sehingga ketika pencuri datang, loh begini loh, kita kan tidak pernah tahu bahwa rumah kita pernah mau dimalingi, kan tidak pernah tahu. Mana tahu kita rumah kita pernah didatangi maling. Tapi karena rumah itu terkunci dengan baik, tidak ada jalan untuk masuk sehingga maling tidak bisa. Kan tidak mungkin dia akan meninggalkan tanda, kamu rumahmu tak mau malingi loh, tapi tidak ada jalannya loh, kan beda. Kita kan bisa saja rumah kita tanpa kita sadari pernah didatangi maling. Tanpa kita sadari, karena tidak ada bekas yang ditinggalkannya, karena rumah kita tertutup dengan baik, terproteksi dengan baik, sehingga ketika maling datang ya dia tidak bisa apa-apa, pergi saja begitu. Tapi ketika kita lengah, ya maka kejadianlah. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak tahu kapan Kristus itu datang, maka kita harus waspada setiap saat. Ketidaktahuan kita akan waktunya bukanlah alasan untuk lalai. Oh masih lama kok Tuhan Yesus datang. Dari dulu katanya segera datang, sekarang belum datang-datang. Mungkin masih lama, mungkin masih 2000 tahun lagi akan datang. Bukan itu masalahnya. Ketidaktahuan kita akan waktunya bukanlah alasan kita untuk lalai. Melainkan alasan terkuat kita untuk selalu berjaga-jaga. Karena kita tahu
Dia pasti datang. Soal waktu dan kapan itu urusan Tuhan. Tetapi janjinya pasti. Dari semua nubuatan, karya Kristus dalam dunia ini, dari kelahirannya, kematiannya, penyalipannya, naiknya ke surga, itu sudah dinubuatkan semua dalam Alkitab. Tinggal satu yang belum terjadi, yaitu kedatangannya. Kalau hal-hal yang lain sudah terjadi, terbukti ya dan benar, apa masalahnya untuk yang satu itu? Kalau hari ini dia belum datang, bukan berarti dia lalai akan janjinya. Tetapi ada konsekuensi lain yang sedang dia buka bagi dunia untuk menerima keselamatan bagi sebanyak mungkin orang. Yang kedua, perintah kedua, kita temukan dalam ayat yang ke-44. Karena itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jika berjaga-jaga adalah kewaspadaan internal, hati dan pikiran kita, maka siap sedia adalah kesetiaan eksternal, yaitu tindakan dan perbuatan. Saya ulangi lagi. Jika berjaga-jaga adalah kewaspadaan internal itu berkaitan dengan hati dan pikiran. Maka siap sedia adalah kesetiaan eksternal, berkaitan dengan tindakan dan perbuatan kita. Ini adalah buah dari sikap berjaga-jaga. Siap sedia bukanlah tentang melakukan hal-hal rohani yang spektakuler, bukan. Tapi siap sedia adalah tentang ditemukannya kita setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, di sini, dan sekarang. Misalnya menjadi seorang karyawan yang baik, atau pekerja yang jujur, menjadi seorang guru yang berdedikasi, menjadi seorang ibu yang sabar, menjadi seorang siswa atau mahasiswa yang tidak menyontek, menjadi seorang tetangga yang peduli dan lain sebagainya. Izinkan saya memberikan sebuah analogi modern, rumah yang selalu siap menerima tamu kehormatan. Begini Bapak Ibu, bayangkan Anda diberitahu bahwa seorang tamu yang sangat Bapak Ibu hormati dan kasihi, orang yang sangat kita hormati, misalnya presiden saja, orang yang kita hormati, akan mengunjungi rumah kita suatu saat dalam bulan ini. Tetapi tanggal dan jamnya dirahasiakan. Ada informasi, ada orang yang Pak Presiden atau siapalah, pokoknya siapa yang saudara sangat hormati, dia mau datang ke rumah saudara bulan ini, bulan September, cuma waktunya tidak diberitahu. Waktunya, tanggal dan jamnya dirahasiakan atau tidak diberitahu. Sewaktu-waktu dia bisa datang. Nah, apa yang akan saudara lakukan ketika mendapat pesan itu? Mendapat informasi itu? Dia bisa saja datang besok, lusa, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau mungkin minggu yang akan datang. Apa yang akan kita lakukan? Apakah saudara akan berhenti memasak, berhenti bekerja, dan atau hanya duduk di depan pintu saja menunggu kedatangannya? Pokoknya saudara berhenti beraktivitas, duduk di depan pintu, tunggu dia, lihat-lihat jalan setiap waktu dia datang. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Pasti tidak begitu. Sebaliknya, kita pasti akan memastikan bahwa setiap hari, setiap saat, rumah kita dalam keadaan yang terbaik. Kan begitu. Ini tamu kehormatan mau datang loh. Kita pasti akan memastikan ruang tamu selalu rapi, dapur selalu bersih, tidak ada piring kotor menumpuk. Kita tetap menjalani hidup kita seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, bekerja. Namun kita melakukannya dengan sebuah kesadaran baru. Bahkan kita melakukannya dengan sebuah standar yang lebih tinggi. Mungkin rumahnya biasanya tidak bersih-bersih amat. Mungkin dapurnya biasanya agak berantakan sedikit. Tapi karena ada tamu kehormatan yang sewaktu-waktu datang, tanpa kita ketahui. Dan kita pastikan ketika dia datang, rumah itu bersih, aman, terapi, teratur dan rapi. Is perfect rumahnya.
Tidak ada debu sedikit pun. Mungkin tiap hari saudara bersihin ruang tamu. Sofanya divakum. Padahal biasanya mungkin belum tentu sebulan sekali divakum. Rumah dipel mungkin bisa sehari 3 kali. Pagi, siang, malam. Biasanya tinggal minggu sekali. Dapur tidak ada piring yang kotor, yang berantakan di situ. Pokoknya saya yakin pasti kita akan memastikan rumah dalam keadaan yang selalu rapi dan baik-baik saja. Nah, hidup kita seperti rumah itu, Bapak Ibu Saudara. Kristus adalah tamu kehormatan, Sang Raja akan datang. Siap sedia berarti kita menjaga rumah. Rumah adalah hidup kita, integritas kita, hubungan kita, kekudusan kita. Selalu dalam keadaan layak untuk menyambutnya kapanpun dia datang, dia tiba. Kita memastikan kehidupan kita, integritas kita, kehidupan, kekudusan kita dalam keadaan prima, dalam keadaan baik ketika dia datang. Kuncinya adalah bahwa berjaga-jaga adalah soal mata kita. Bagaimana kita melihat dunia, sedangkan siap sedia adalah soal tangan kita. Apa yang kita kerjakan di dunia ini sambil kita menunggu, menyambut kedatangannya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menerapkan ini secara praktis? Bagaimana kita bisa menerapkan apa yang sudah sampaikan ini dalam kehidupan kita secara praktis? Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk sebuah disiplin rohani sederhana yang saya beri nama uji kesiapan 24 jam. Begini maksud saya, setiap pagi saat kita bangun, sebelum kita meraih ponsel atau memikirkan daftar pekerjaan kita, ambillah waktu sejenak. Tidak usah lama-lama. Mungkin saudara sibuk sekali karena harus berangkat kerja. 30 detik, 45 detik, 60 detik, 1 menit saja. Untuk bertanya kepada diri sendiri. Pertanyaannya begini. Tanyakan kepada diri sendiri, bukan tanyakan kepada orang lain. Bukan tanyakan kepada istri atau suami atau anak saudara. Tanyakan kepada diri sendiri. Ketika kita bangun, sebelum kita beraktivitas, tanyakan begini. Jika Yesus datang hari ini, sebelum matahari terbenam, adakah yang perlu saya bereskan dalam hubungan, sikap, atau prioritas saya? Tanya kepada diri sendiri. Nah, mungkin Roh Kudus akan mengingatkan Anda untuk misalnya meminta maaf kepada pasangan Anda. Mungkin Roh Kudus akan menuntun Anda untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan integritas penuh. Yang tidak biasanya, bukan setengah-setengah. Atau mungkin kita akan didorong untuk menelepon orang tua yang mungkin sudah lama saudara tidak berkomunikasi karena mungkin ada satu hal yang sedang terjadi. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara disadarkan untuk melepaskan kepahitan yang selama ini kita simpan kepada seseorang yang telah melukai saudara begitu dalam. Sehingga rasa-rasanya anugerah Kristus saja tidak cukup untuk kita melupakan dia. Anda disakiti begitu luar biasa. Tapi ketika kita bertanya kepada diri sendiri, mungkin itu waktunya Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita. Apakah kita mau Yesus datang dengan masih menyimpan kepahitan itu? Mungkin sudah saatnya untuk menelepon dia. Mungkin sudah saatnya untuk membereskan dengan orang yang menyakiti kita. Ketika kita membereskan kepahitan itu, yang diuntungkan bukan orang itu, tapi kita. Karena kepahitan itu begitu merasuk dan merusak kehidupan kita. Ketika kita bangun, tanyakan kepada diri sendiri. Dan biarlah pertanyaan itu menuntun kita kepada kehidupan yang setia, hari demi hari. Setiap pagi. Pas bangun tidur tanya, Tuhan, seandainya Engkau datang hari ini, ada enggak yang perlu saya bereskan? Entah itu hubungan saya dengan seseorang, entah pekerjaan saya yang kemarin-kemarin saya kerjakan tidak dengan sepenuh hati, atau kepahitan yang selama ini begitu mengganggu saya, atau ada hal yang lain.
Dan biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kita melalui hari demi hari dengan penuh kesetiaannya. Bagi saudara yang sedang merencanakan pernikahan atau mau menikah dalam tahun ini, firman Tuhan ini memiliki pesan khusus bagi saudara. Kesibukan mempersiapkan pesta pernikahan, gedung, catering, gaun, seringkali sama seperti makan dan minum kawin dan mengawinkan di zaman Nuh. Itu semua penting tentu saja. Namun jangan sampai kesibukan itu membuat kita lupa, membuat Anda lupa mempersiapkan hal yang lebih penting, yaitu sebuah pernikahan yang setiap harinya baik suami dan istri siap menyambut kedatangannya sang mempelai pria agung, Yesus Kristus. Pesan Tuhan, bangunlah fondasi pernikahan Anda bukan hanya di atas cinta satu sama lain, tapi di atas kesetiaan bersama kepada Tuhan. Jadikan pernikahan Anda sebuah tanda di dunia ini, sebuah saksi hidup dari gereja yang merindukan dan menantikan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kedatangan Kristus bukanlah sebuah kisah horor untuk menakut-nakuti kita, melainkan sebuah janji mulia untuk membangkitkan kita, mensupport kita. Ini adalah pengharapan kita, ini mengubah segalanya. Hidup kita bukanlah ruang tunggu stasiun kereta api, di mana kita hanya duduk pasif menunggu sampai kereta atau bisnya datang. Hidup kita bukanlah ruang tunggu, melainkan ruang kerja Sang Raja di atas segala raja, di mana kita dipanggil untuk setia berkarya di dalam kehidupan kita sampai Dia datang menjemput kita. Mari kita hidup bukan dalam ketakutan, bukan dalam ketakutan kapan Dia datang, tetapi dalam sukacita karena kita tahu Dia pasti akan datang, pasti. Dan saat Dia datang, kiranya kita semua didapati sedang berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangannya dengan tangan yang penuh kasih, dengan buah kesetiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Merespon kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk nyanyikan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Lagu ini adalah sebuah doa penyerahan total untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan dalam konteks akhir zaman, lagu ini adalah seruan hati agar Tuhan memurnikan kehidupan kita, sehingga didapati kita siap dan layak saat Ia datang kembali. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai bagaikan bencana siap dibentuk. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan
sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup dan mungkin tajam hari ini, membangunkan kami dari tidur rohani kami. Ampuni Tuhan, jika kami terlalu sibuk dengan kehidupan kami yang biasa sehingga kami melupakan Engkau, Sang Pemberi hidup. Ampuni kami jika kami lebih fokus pada agenda kami daripada menantikan kedatangan-Mu. Ya Roh Kudus, kami mohon celikkan mata hati kami, agar kami dapat berjaga-jaga. Beri kami kepekaan untuk melihat tangan-Mu bekerja di tengah rutinitas keseharian kami. Dan mampukan tangan kami ya Tuhan, untuk tetap setia dalam setiap tugas yang Kau percayakan, agar kami selalu siap sedia. Kami tidak mau hanya menjadi jemaat yang menunggu. Kami mau menjadi mempelai yang aktif menyambut kedatangan Raja kami. Ubah kami, bentuk kami, pakai kami semua bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang akan datang kembali, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat Geyaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Baptisan air periode ketiga di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui Warta Cetak. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat dan donatur dalam pembangunan rumah Diakonia Tarlian. Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar mendirikan sebuah bangunan, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Mari doakan untuk proses pendirian yayasan dan perizinan agar dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang tergerak persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 September jam 10 pagi di ruang ibadah Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Pada hari Minggu, 5 Oktober 2025, pukul 11 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Cahya Aquina dengan Saudari Sista Putri Utami, bertempat The Renaissance Ballroom, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta minggu paling lambat hari ini. Dan hari Minggu, 19 Oktober 2025, pukul 12 siang, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rufus Arya Pratama dengan Saudari Mada Marcella, bertempat Gereja Isa Al-Masih, Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonathan Kristiono. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta minggu paling lambat Minggu, tanggal 5 Oktober. Shalom anak-anak muda dewasa muda Gereja Isa Al-Masih Kudus, jangan lupa datang komsel, hari Rabu dengan format kelompok kecil gabungan, pukul 19 waktu Indonesia Barat.
bertempat di Gereja Gia lantai 1. Sampai ketemu teman-teman. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 27 September jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Masih dibuka, kelas matematika, bahasa Inggris, baca tulis hitung, dan Olimpiade Matematika untuk SMP dalam program belajar bersama Giaku. Mari, daftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Jadwal secara lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian Warta Sepekan Giaku, Tuhan Yesus memberkati. Ada dua informasi yang belum sempat dicetak dalam Warta Jemaat dan sekaligus mengingatkan hari Kamis tanggal 25 ada ibadah lansia bagi Bapak Ibu yang berusia 65 tahun ke atas bisa bergabung bersama rekan-rekan yang lain dalam ibadah lansia jam 4 sore sampai jam 5. Kemudian ada persekutuan doa wanita yang di hari Kamis, di hari yang sama tanggal 25 dimulai jam 5 di ruang konseling. Ya, mengingatkan kembali kepada seksi wanita untuk hadir dalam persekutuan doa wanita hari Kamis tanggal 25 jam 5 sore. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk berdoa, saudara-saudara kita yang berulang tahun, apakah ada di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini? Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, untuk kami kenal dan kami sambut. Silakan. Ada? Tidak ada? Oh, ada di belakang. Iya. Yang jemaat baru dulu ya. Iya. Ya, langsung kita berdoa untuk yang berulang tahun sekarang. Silakan bangkit berdiri. Ya. Ada Ibu Mewa, ada Pak Haryanto, ada Bu Agnes, ada Bapak Pendeta Emeritus Lukas Sutrisno. Ya. Oke. Kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Demikian pula kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini berbaring lemah tubuh oleh karena sakit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami bersyukur kepada Engkau. Kau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah raya pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat kerinduan kami untuk membawa seluruh pujian, penyembahan kami, bahkan harta, kekayaan keuangan kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, oleh karena berkat Tuhan terlebih dahulu Engkau curahkan kepada kami. Kuduskan seluruh persembahan yang kami bawa ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia, Engkau tambahkan karunia untuk dapat menikmati seluruh berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Engkau buat berhasil apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu yang dilakukan di dalam Tuhan. Tuhan limpahi dengan kesehatan stamina prima untuk menikmati pemeliharaan Tuhan setiap saat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat Tuhan itu senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ketika mereka menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbaring sakit oleh karena lemah tubuh.
Kami berdoa untuk kesempurnaan kesehatan dari Bapak Andri Wikuno, Bapak Thomas, Bapak Holiang, Bapak Rudi Susanto, Bapak Wakio, demikian pula untuk Bapak Penny Sapurianto, Bapak Budiono Subakti, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Yosia Hendra, untuk Bapak Agus di Kayuapu, istrinya Ibu Marta Miati, untuk Ibu Sri Hartini, untuk Ibu Meye, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Wibianyo, Ibu Markati, Ibu Jun, Ibu Lim Nipnyo, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Cuanyo, Ibu Chan Bertin, Ibu Endang, Ibu Sulistiawati dan Ibu Erlin. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas anak-anak-Mu ini, menyatakan keajaiban dan mujizat Tuhan untuk benar-benar terjadi pemulihan, kesembuhan, pertolongan dari Tuhan dirasakan oleh anak-anak-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka untuk selalu bersandar dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta. Curahkan berkat damai sejahtera, sehingga benar-benar negara kami, kota kami tercinta ini selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam campur tangan dan keterlibatan Tuhan, di dalam setiap progres yang dilakukan, dikerjakan oleh bangsa dan negara kami, bahkan kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Sekarang mari kita akan berdoa bersama-sama, doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah ini di dalam berkat Tuhan. Dengan berkat bekal firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini, sementara kita meninggalkan tempat ini kembali ke tempat kita masing-masing, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.